kita, radenya masyarakat Jembrana. Mengawali kebersamaan kita di Selamat Pagi Jembrana di lembaran Jumat 7 Juli 2023. Seperti biasa kita diisi dengan siraman rohani dari agama Islam. Dan untuk itu di studio telah hadir narasumber yang akan mengisi siraman rohani di pagi hari ini dengan Bapak Sutisna. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar di pagi hari ini? Baik-baik. Becik mantap. Silakan Bapak untuk mengisi siraman rohani di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan pendengar radio Ananta Praja Suara dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita semua masih ada dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah lahir dan batin. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat mengisi dan mengelolanya serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan agama, bangsa, dan negara. Sholawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk lebih menyejukkan suasana atau menghangatkan suasana, saya akan mencoba untuk bersolawat sejenak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Pemirsa dan pendengar radio Ananta Praja Suara 99,9 FM dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kaitannya dengan rukun nikah, khususnya rukun yang kaitannya dengan wali. Di masyarakat masih ada sebagian saudara-saudara kita yang masih
belum paham tentang arti dan makna wali dalam rukun nikah itu sendiri. Masih sering dan ada masyarakat kita karena sesuatu hal enggan untuk menjadi wali dan menikahkan anaknya. Setelah kita pelajari lebih jauh dan lebih mendalam, ternyata sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat-berat amat sih sebenarnya, tapi ternyata lebih kepada miskomunikasi, misinformasi, ketidakharmonisan antara orang tua dan anak. Di samping itu, setelah kita amati dan pelajari pula bahwa memang di dunia sekarang, di era kemajuan teknologi, di media sosial, anak-anak kita memang mungkin mereka melihat berkomunikasi dengan temannya, sehingga kadang-kadang saking asiknya di media sosial, kadang-kadang lupa untuk menyampaikan kepada orang tuanya kalau dia sudah ada hasrat dan keinginan untuk berumah tangga, serta sudah terkadang jatuh cinta, jatuh hati kepada calon teman hidupnya untuk berumah tangga. Di sisi lain, orang tua juga karena zaman sekarang memang serba kompetitif, semua bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Orang tua kadang-kadang asik bekerja, asik mencari nafkah, keluar rumah dan lain sebagainya. Lupa bahwa anaknya sudah sudah masuk di usia perkawinan. Orang tua kadang-kadang lupa untuk menanyakan kepada anaknya apa mungkin sudah punya hidup dan lain sebagainya. Apalagi kalau umpamanya anaknya memang sudah berpendidikan cukup, punya keterampilan, punya skill, usianya memenuhi syarat dan sudah bekerja. Tuh, memang orang tua perlu untuk intens untuk berkomunikasi kepada anaknya, agar apabila anaknya sudah mempunyai pilihan untuk berumah tangga, untuk berkeluarga, terjadi kesepakatan dan satu visi misi dengan orang tuanya. Mungkin disukai, disenangi, dipilih dan disepakati bersama. Karena komunikasi tidak begitu jalan dengan baik dan tidak berjalan dengan intens, maka pada saat anak itu memperkenalkan calon suaminya kepada ayahnya, atau pada saat calon suaminya sudah disilahkan untuk datang ke rumah untuk melamarnya, maka di sana terjadi beda pendapat yang tajam. Disinilah akhirnya antara keinginan dan kehendak anak
itu tidak sama dengan selera dan keinginan serta kehendak orang tua atau bapaknya. Memang setelah kita di lapangan, saya selaku penyuluh, setelah kita mediasi, kalau ada terjadi hal-hal seperti itu, ada yang memahaminya, ambil jalan tengah, win-win solution supaya tidak terjadi clash antara orang tua dan anak. Apalagi kalau terkait dengan perkawinan, ialah hal yang suci dan dianjurkan untuk menikah kalau sudah syarat-syarat dan rukunnya termenuhi, sudah mempunyai skill dan keterampilan dan sebagainya. Tapi tidak sedikit juga yang setelah kita mediasi, setelah kita ajak musyawarah dan dialog, ternyata ada yang deadlock, atau terutama bapaknya saklek dengan pendiriannya. Di sisi lain, anak sendiri sudah kadang jatuh hati, sudah kadang punya pilihan sendiri untuk teman hidupnya dalam berumah tangga. Sampai-sampai akhirnya orang tua enggan untuk menjadi wali terhadap anaknya, karena memang pilihannya masih berbeda. Kalau memang hal ini terjadi daripada anak itu sudah kadang jatuh cinta, sudah kadang kebelet untuk nikah, maka silakan pihak yang terkait untuk mengajukan saja perkawinannya itu, mendaftarkan saja ke kantor urusan agama, diselesaikan syarat-syarat administrasinya dan lain sebagainya. Nanti kepala KUA atau kantor urusan agama juga akan mengadakan mediasi dan pendekatan terutama kepada wali ini untuk diadakan dialog, mencari jalan dan solusi yang terbaik. Sebab kalau anak sudah terlanjur jatuh cinta, sudah kadang terlanjur punya pilihan calon suaminya untuk berumah tangga, hidup kekal selama-lamanya, itu sulit untuk dibatalkan. Kalau memang sudah tidak ada jalan keluar setelah dimediasi, setelah diajak dialog dan lain sebagainya, nanti kepala kantor urusan agama akan mengarahkan untuk mendaftar dulu di pengadilan agama setempat. Nanti setelah turun keputusan pengadilan, baru berdasarkan putusan pengadilan agama, pemerintah dalam hal ini kepala kantor urusan agama bertindak sebagai wali hakim. Demikian sekilas informasi tentang nikah kaitannya dengan wali. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan, yang saya sampaikan ini dapat dimengerti serta dipahami oleh masyarakat, agar di masyarakat antara anak dan orang tua ada komunikasi yang intens sejak dini, sebelum anak atau orang tua itu sendiri menjatuhkan pilihan calon suaminya untuk hidup berumah tangga. Saya manusia biasa, sudah tentunya tidak luput dari hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.